Halo, perkenalkan nama aku Hana Sania Zahra. Di sini aku akan mensimulasikan 11 poin tujuan dalam mengajukan pertanyaan dalam sebuah wawancara. Berikut videonya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah baik. Tadi di mana, Bu? Di perjalanan. Sedikit macet, Neng. Oh, macet. Ya, Tadi Ibu kesini sama siapa, Bu? kebetulan sendiri, Neng. Di anak kan diri sama bapaknya lagi cuti. Oh, baik kalau gitu. Sebelumnya perkenalkan ya Bu, nama saya Hana. Saya pekerja sosial di lembaga ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu mau bersedia datang ke sini untuk bercerita dengan saya. Ibu jangan khawatir, cerita Ibu aman saya rahasiakan ya. Saya tidak akan membagikan kepada siapapun tanpa persetujuan dari Ibu. Baik. Izin ya Bu, saya bertanya sambil menulis. Kalau boleh saya tahu apa yang sedang Ibu alami saat ini, Bu? Ibu tuh merasa cemas, Neng. Merasa takut. Ibu tuh punya anak disabilitas. Umurnya baru mau menginjak 2 tahun. Ibu takutnya karena disabilitas, mungkin Neng juga tahu ya, kadang dibully, takut gitu. Kadang kalau aku bawa keluar, orang-orang kan takutnya suka bisik-bisik, cibir, nah itu kadang suka cepet baru pulang. Ya udah, akhirnya tuh suka udah mending diam di rumah aja gitu nih. Kalau boleh tahu anak Ibu namanya siapa dan gimana perkembangannya sekarang? Namanya Raffi Muhammad. Mungkin yang namanya disabilitas tuh nggak seperti anak-anak yang lain, Neng. Dia susah berdiri, jangankan jalan, berdiri juga susah. Kemarin itu udah lama sih, kata dokter tuh dibilangnya Raffi itu punya kondisi cerebral palsy ringan, katanya gitu, Neng. Ketika Ibu mendengar dari dokter seperti itu, gimana perasaan Ibu? Sampai detik ini pun ibu masih sering nangis, Neng. Shock, Neng. Takutnya gimana gitu nanti anaknya. Takut kedepannya itu, Neng. Sampai sekarang tuh masih sering nangis. Takut, Neng. Takutnya gimana gitu untuk kedepannya. Nah itu, Neng. Apa yang membuat Ibu takut ke depannya tentang anak Ibu? Yang namanya disabilitas tuh takutnya kan zaman sekarang tuh, anak-anak zaman sekarang tuh kalau dilihat-lihat, Neng, beda sedikit kadang dibully, dicibir. Beda sedikit kadang main pukul. Nah, takutnya tuh yang ibu takutkan tuh kedepannya tuh Rapi gimana. Takutnya dibully mah udah pasti ya, Neng ya. Pasti dibully. Mentalnya kedepannya gimana. Takut jadi down gitu, Neng ya, buat ke Rapinya. Apalagi ibu, Neng. Kalau takutnya tuh kalau sering dibawa keluar tuh ibu-ibu kan pada bisik-bisik. Emang bukan ke kita ya, walau alam itu kan bisiknya ke kita, tapi kan perasaan seorang ibu yang punya anak gak bisa jalan, ngomongnya aja masih begitu. Kadang perasaan tuh pasti ke kita, maka suka cepet-cepet pengen pulang aja, Neng, gitu. Udah mending di dalam aja mainnya. Nah itu, Neng, yang bikin ibu takut tuh seperti itu. Kedepannya Rapi tuh gimana gitu. Ibu, perasaan Ibu itu wajar, manusiawi kok gitu. Banyak juga orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus itu merasa takut, merasa kebingungan, sama seperti Ibu. Seperti ini yang Ibu alami ini. Iya, ada banyak cara untuk bantu Raffi tumbuh dengan rasa percaya diri, Bu. Dan juga bisa bantu Ibu buat menerima pelan-pelan dan berdamai dengan situasi ini, Bu. Jadi kalau boleh tahu, Raffi ikut kayak terapi gitu nggak, Bu? Untuk saat ini belum, Neng. Ibu masih kadang suka diskusi aja sama suami. Terus kadang ibu teh gini, udah ada Rapi mah tenang mau gitu, Neng. Jadi udah nggak apa-apa sih, anakku mah nggak apa-apa, nggak ada kekurangan. Kadang suka begitu, jadi masih bingung, Neng, ibu untuk terapi kemana. Tapi kalau ke posyandu, ya itu dia, Neng. Posyandu kan pasti kan setidaknya orang banyak, Terus kan usia segitu
harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Sementara pernah cuman berapa kali aku ke posyandu, cuman kan di posyandu ibu ini teh gini, ini teh gini, jadi malu sendiri. Ya udah sampai sekarang juga nggak pernah ke posyandu, paling aku bawa ke bidan aja. Jadi selama ini ibu lebih memilih menyimpannya sendiri gitu ya, tidak terbuka gitu ke lingkungan sekitar. Ya enggak neng, kan malu, kadang mah suka berpikiran ya udah nggak apa-apa tuh, suka berpikiran seperti itu nggak apa-apa, risih gitu neng akunya. Kalau ibu bayangkan Raffi 5 tahun atau 10 tahun ke depan, apa harapan dari ibu? Harapannya udah jelas ya neng, jadi anak yang soleh, mentalnya kuat, bisa membanggakan ayah dan ibunya, jadi anak yang kurota ayun. Itu harapannya sangat mulia banget Bu. Dan saya percaya dengan pendampingan yang tepat dan kekuatan hati ibu, semua itu mungkin terjadi. Karena kan pasti ya Bu, doa orang tua mah dijabah wae gitu ya, masa sesudahnya mah. Kita bisa pelan-pelan mungkin dengan ikut sesi terapi ringan, atau ibu juga bisa ketemu dengan orang tua lain yang memiliki anak disabilitas juga bisa gitu. Iya betul, itu Bu, bisa berbagi cerita biar bisa support ibu juga, biar bisa bikin ibu semangat juga. Amin. Gitu Ya, sebelum sesi ini selesai, apakah ada yang ibu ingin sampaikan lagi? Enggak, kayaknya udah cukup puas. Baik, kalau nggak ada yang mau ibu sampaikan, saya ucapkan terima kasih ya Bu, karena ibu sudah mau terbuka, jujur gitu dengan kondisi ibu sekarang. Ini bukan proses yang mudah. Saya akan dampingi ibu selangkah demi selangkah agar ibu juga tidak merasa sendirian. Bagaimana kalau misalkan kita jadwalkan lagi pertemuan? Enggak. Baik, kalau begitu terima kasih ya Bu. Sama-sama ya Neng.